datang di episode terbaru dari podcast Menyingkap Sejarah yang Terlupakan. Senang banget rasanya hari ini aku bisa mengudara untuk kalian semua. Aku Putri, dan kali ini aku ditemani oleh co-host kesayangan kita yaitu Wiranti. Hai semuanya. Halo Wiranti, gimana kabarnya hari ini? Tentu saja kabar aku sangat baik dan antusias untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Bagaimana? Udah siap belum untuk menggali lebih dalam tentang sejarah yang seru banget hari ini? Tentu saja udah dong, apalagi kita akan membahas tentang konsep sejarah dari berbagai perspektif ya teman-teman. Yes, bener banget. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang hal penting yang sering banget terabaikan. Jadi hari ini itu kita bakal membahas tentang bagaimana sejarah itu bisa jadi lebih dari sekedar catatan masa lalu. Untuk itu, kita punya dua narasumber yang spesial hari ini. Yang pertama ada Kak Rio. Hai Kak Rio, gimana kabarnya? Halo, kabar aku baik sekali. Selamat datang ya pada podcast kali ini. Wah, terima kasih. Aku senang rasanya dapat bergabung dalam podcast kali ini. Oke, jadi Kak Rio ini merupakan sejarawan yang ahli dalam bidang politik dan kolonialisme. Dan narasumber kita yang kedua yaitu ada Kak Rina. Halo Kak Rina. Hai. Gimana kabarnya hari ini Kak? Tentu saja baik. Oke. Selamat datang ya pada podcast kali ini. Terima kasih. Halo Oke. semuanya, senang sekali bisa berbagi di podcast pada kali ini. Oke, jadi Kak Rina ini merupakan seorang penulis dan peneliti di bidang sejarah lokal dan budaya lokal ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak Rio udah siap? Sudah. Oke, sejarah seringkali disebut sebagai cermin untuk masa depan. Kak Rio, menurut perspektif seorang sejarawan, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari sejarah dan bagaimana pemahaman sejarah dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap kehidupan di saat ini? Baik, berkaitan dengan memahami pentingnya sejarah. Nah, sejarah itu memang sangat penting. Mengapa? Karena melalui sejarah kita dapat memahami pola-pola kehidupan di dalam masyarakat. Seperti contoh, kita dapat mengetahui pola kehidupan masyarakat pada zaman dahulu yang belum mengenal teknologi dengan masyarakat pada zaman sekarang yang sudah mengenal teknologi yang sangat canggih. Nah, melalui sejarah, kita dapat membedakan antara kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang yang sudah mengenal teknologi yang sangat canggih. Nah, selanjutnya, sejarah juga dapat membantu kita untuk memperbaiki kesalahan di masa mendatang. Seperti contoh, kita melakukan sebuah kesalahan pada saat ini, dan kita dapat memperbaiki dan tidak mengulanginya di masa mendatang. Terakhir, sejarah dapat memberikan kita informasi terkait suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Seperti contoh, sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, dengan adanya sejarah, kita dapat mengetahui semangat perjuangan para tokoh pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya sejarah juga kita dapat mengetahui proses terjadinya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, jika ditanya mengenai pentingnya sejarah, menurutku sendiri ya, sejarah itu sangat penting, yaitu untuk mengetahui kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jadi menurut aku segitu aja sih. Wah, menarik kali ya, terutama dari perspektif sejarah politik gitu ya istilahnya ya. Nah, terutama dengan Kak Rina nih. Kak Rina kan banyak sekali menulis mengenai sejarah lokal gitu ya kan Kak. Nah, menurut Kak Rina, apakah konsep sejarah lokal itu sangat penting gitu ya dengan sejarah besar yang kita pelajari di sekolah-sekolah? Bagaimana menurut Kakak? Menurut aku itu tentu saja, karena sejarah lokal memberikan perspektif yang lebih dekat dengan kita. Melalui sejarah lokal ini, kita bisa memahami bagaimana masyarakat kecil berkontribusi terhadap perubahan besar yang seringkali terlewatkan dalam sejarah nasional. Oke, sejarah seringkali dipolitisasi terutama dalam konteks negara. Kak Rio, bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal ini? Apakah politisasi sejarah ini menguburkan kebenaran sejarah itu sendiri? Benar sekali, politisasi sejarah merupakan masalah yang cukup besar. Seperti yang kita lihat, banyak peristiwa sejarah yang diambil untuk disoroti atau dirubah narasi resminya demi kepentingan politik sahaja. Nah, itu dapat merubah perspektif atau pandangan masyarakat terkait dengan sejarah itu sendiri, yang pada akhirnya akan berdampak pada identitas masyarakat itu sendiri. Kalau menurut aku sih segitu aja ya. Wah, menarik sekali ya Putri ya perspektif dari dulu tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang politisasi nih, Kak Rina, karena kan sebagai peneliti budaya lokal dan juga budaya populer ya Kakak. Nah,
bagaimana sih kakak melihat pengaruh budaya itu sendiri dalam media atau karya-karya budaya itu sendiri ya? Ya, kalau dari aku ya, kan sekarang tuh udah banyak tuh film atau serial yang mengambil latar belakang sejarah. Iya. Tapi dengan sudut pandang yang pastinya sudah dipolisi sedemikian rupa agar menyesuaikan dengan ideologi atau narasi tertentu. Nah, hal ini membuat kita harus berpikir lebih kritis untuk mencerna informasi sejarah dari buku maupun dari media populer seperti itu. Oh enggak, sekali sih. Karena gimana ya, makin semakin zamannya semakin modern gitu ya kan Kak. Nah, di era digital ini banyak informasi yang dapat kita akses dengan mudah. Salah satunya informasi mengenai sejarah. Namun bagaimana kita memastikan bahwa informasi yang sudah kita dapatkan ini sudah benar dan dapat dibuktikan? Kak Rio, bagaimana pandangan kakak mengenai tantangan ini? Nah, kalau menurut aku, tantangan terbesarnya yaitu membedakan antara fakta dengan interpretasi atau pendapat seseorang. Nah, seperti yang kita ketahui, pada era modern seperti sekarang, banyak informasi yang berkaitan dengan sejarah yang bertebaran di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, maupun Twitter yang belum jelas kepastian serta sumbernya. Bahkan, banyak orang yang menerima informasi tetapi belum mengecek sumbernya terlebih dahulu. Padahal, untuk lebih memahami terkait dengan sejarah secara lebih akurat, kita perlu mencari sebuah perspektif atau sumber yang lebih terpercaya seperti buku, pergi ke perpustakaan, atau bahkan pergi ke museum sejarah. Nah, kalau dari aku sih itu aja ya. Wah, keren banget ya perspektif dari Kak Rio tadi. Kita harus menjadi orang yang lebih teliti lagi ya kan Kak. Nah, aku mau nanya sama Kak Rina nih. Kak Rina kan sebuah sering berinteraksi ya kan Kak dengan masyarakat umum yang dimana nggak mungkin memiliki latar belakang sejarah yang banyak gitu ya kan Kak. Nah, aku mau nanya Kak, bagaimana sih cara Kakak membantu mereka untuk mengenal sejarah lebih dalam lagi gitu kan Kak, dan juga mengenal sejarah dengan baik gitu ya Kak? Nah, kalau aku itu kan selalu berusaha untuk menyederhanakan konsep-konsep sejarah yang rumit itu tanpa menghilangkan esensinya. Nah, misalnya itu dengan mengaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sehari-hari atau mungkin membuat analogi yang mudah dipahami. Selain itu, aku juga mendorong mereka itu untuk selalu kritis dan mencari informasi dari berbagai sumber. Gitu. Kayak gitu. Tapi dosen-dosen aku juga pernah ngomong kayak gitu, tahu gimana kita kok mengkaitkan sejarah itu dengan kehidupan sehari-hari dan lebih mudah terapkan gitu ya kan Kak. Diskusi kita hari ini sangat menarik dan mengesankan ya, walaupun kita perlu konsisten dalam menguasai dan mempelajari konsep sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Kak Rina dan Kak Rio atas perbincangan yang luar biasa hari ini. Sama-sama. Ya, benar sekali ya. Perbincangan kita hari ini itu sangat informatif sekali ya. Dan juga hal ini menjadi hal yang tidak tabu lagi untuk didengar oleh seluruh masyarakat. Supaya juga semuanya memahami tentang sejarah. Oke, dan jangan lupa bagi para penonton, tetaplah kritis terhadap informasi yang kalian terima, terutama informasi tentang sejarah. Dan terima kasih sudah menjadi pendengar, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, Sobat Listeners!